mu'attabah wal mu'attabah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk kesekian kalinya Allah menyeru kita orang-orang yang beriman dengan seruan panggilan penuh rasa kasih sayang. Artinya Allah sangat sayang. Dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Diperintah apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau ngaku beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Menjauhi segala perintahnya. Takwa itu berasal dari akar kata ittaqo yataqi ittiqoan, waqo yaqi wiko yaqi. Artinya menjaga, menjaga. Artinya penjagaan. Pagar. Benteng. Nah, tinggal ngikutin buntutnya. Jadi takwa itu Benteng. Pagar. Penjaga. Jadi kita disuruh apa? Suruh menjaga. Suruh memagari, suruh membentengi. Apa yang dibentengi? Hati. Diri sendiri. Hati kita. Membentengi diri, menjaga diri, memagari diri. Biar apa? Aman. Makanya yang diseru ya ayyuhalladzina amanu itu kata asal dari amanah. Makanya orang beriman hidupnya harus aman. Orang beriman kok hidupnya nggak aman? Adem. Ayem, ayem, tentrem, aman. Orang beriman hidupnya aman karena hidupnya amanah. Jadi orang beriman itu orang yang sadar bahwa hidup ini amanah. Amanah bukan? Amanah. Makanya harus bertakwa apa? Menjaga diri, membentengi diri. Ya kan? Dengan jalan menjaga amanah. Hidup kita ini amanah bukan? Hidup kita amanah apa punya kita? Amanah. Itu sebetulnya gampang, sebetulnya nggak ruwet kalau sadar. Kita ini hidup tapi nggak sadar kalau hidup. Nggak pernah sadar. Coba kalau kita sadar kalau kita ini hidup. Ya, ayam kenapa? Oh hidup ini amanah. Dibilang hidup ini, sekarang kita bilang ini diri, itu kan karena masih hidup.
Orang yang meninggal itu nggak punya diri, karena nggak punya hidup. Namanya berubah jadi Mayat. mayat. Nggak mungkin dirinya itu, mayatnya nanti. Kalau orang Jawa kampung kan batangi, ya. Kalau yang bicara orang kampung itu ya batangi. Ragane Pak. Raganya masih hidup. Mayatnya mana? Raganya itu bingung, nggak tahu. Jenazahnya di mana? Mayatnya di Mana? gitu kan? Nah, ini hidup ini. Makanya kalau kita aku beriman sadar dulu bahwa kita ini Hidup. karena hidup punya Diri. diri. Karena punya diri harus menjaga Hidup. jaga diri. Malam lagi. Nah, betul tidak? Hidup ini perlu menjaga diri apa tidak? Nah, iya. Menjaga diri itu namanya takwa. Makanya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. dengan jalan menjaga Diri. Keren kan? Sudah tahu diri belum? Mana diri yang harus kamu jaga itu? Mana coba tunjuk? Mana? Itu jari telunjuk, Hatinya Pak. dada, Hatinya. badan. Mana coba? Makanya banyak orang yang nggak tahu. Diri. Kalau nggak tahu diri, kurang bisa menjaga. Diri. Akhirnya nggak jadi orang yang tak. Sadar. Akhirnya imannya Rusak. rentetannya tuh. Muhasabah itu bercermin. Yang dicerminin siapa? Diri. Diri. Dicermin diri. Yang bercermin siapa? Ya diri. Masing. Saya sedang bercermin sekarang. Ibu-ibu masing-masing bercermin. Sama-sama menghadapi ayatnya. Bukan dipaksa oleh saya. Enggak. Bacanya bareng-bareng tadi tuh. Yang dibaca sama tuh. Benar. Udah kelihatan belum dirinya? Bingung loh. Saya khawatir ibu-ibu itu kadang-kadang bercermin tuh bingung gitu. Banyak orang bercermin tuh bingung. Udah ketahuan gembrot gitu ya. Bercermin sambil muter-muter di depan cermin. Montok juga buat ini awal gitu ya. Iya. Gimana langsingnya ya? Orang cermin pasti begitu. Gak mungkin, wah gembrot amat sih, nggak ada orang begitu, nggak ada. Udah tipis, kempes, gitu, langsing banget. Mbak Mur langsing banget. Semampai gitu. Galak. Ya orang bercermin itu selalu begitu, ya kan? Nggak pernah melihat cacat dirinya, itu nggak pernah. Cakep aja bercermin. Ya kan? Makanya orang yang cerdas itu selalu senang kalau dikritik. Dan kalau pengen tahu diri kita yang sebenarnya, bergaullah dengan orang-orang yang benci sama kita. Dengarkan omongan orang yang benci sama kita. Kita ini kan nggak pernah mau mendengarkan orang yang benci sama kita kan? Iya kan? Nggak mau, malah menjauhi. Manfaatnya besar kan orang benci sama kita itu. Orang yang benci itu yang dipandang dari kita apanya? Jelek-jeleknya. Itu dia. Jeli banget tentang kejelekan kita sekecil apapun dia paling tahu. Di saat kita nggak sempat ngurusin kekurangan diri kita, dia itu sehari-hari cuma ngorek-ngorek pengen tahu jeleknya kita aja. Ya kan? Iya. Perlu nggak kita berikan penghargaan? Perlu. Perlu. Kasih Alhamdulillah.
dianterin buah. Ini kan kalau kita sengaja bayar orang berapa? Keren. Parsel. Sangat pandang kita tuh nggak sempet. Makanya sering saya bilang ke bapak-bapak ibu, yang sulit itu bukan membaca Al-Quran, yang sulit itu bukan membaca kitab. Karena Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, walaqad yassarnal Qur'an. Dan benar-benar sungguh-sungguh aku mudahkan Al-Quran itu. Jadi jangan takut ngaji karena takut disuruh baca Quran. Quran itu gampang, enggak susah. Yang rewel kan tetangga. Rewel. Ya, apa-apa. Mudah untuk dijadikan pelajaran, dzikri, pakai zikir. Jadi yang sulit itu bukan membaca Al-Quran, bukan membaca kitab. Yang sulit itu membaca diri sendiri. Susah nggak baca diri sendiri? Kenapa? Karena kita nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu diri? Karena nggak kenal sama diri sendiri. Makanya kita lebih kenal orang lain daripada diri Sendiri. Kita lebih pandai membaca orang lain daripada membaca Diri sendiri. Tuh, ngaku kan? Noda di baju orang lain itu tampak jelas. Betul nggak? Resleting meletek, ya ketahuan bapak-bapak itu. Enggak, orang cengar-cengir orang tahu dari resletingnya meletek. Yang tahu orang lain. Nah, pernah lihat tuh resleting meletek? Tuh. Pintar aja. Enak nggak dilihatnya? Enggak. Resletingnya meletek itu nggak tahu, tapi noda sedikit di baju orang lain jelas. Jadi penting nggak kita begini nih? Penting. Ini menjaga diri. Kenapa ya? Diri ini amanah. Mau kenal dirinya nggak? Mau. Kalau orang-orang haji, ya itu yang utama adalah wukuf di Arafah. Ya kan? Jadi nggak sah hajinya kalau nggak wukuf di Arafah. Jadi al-hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Arafah artinya kenal. Arif itu kenal. Orang yang arif itu orang yang kenal. Arafah itu kenal. Itu wukuf artinya diem. Makanya orang haji yang wukuf di Arafah kudune menang. Ini malah keluyuran, selfie di mana-mana ya, dan Ka'bah kan ya selfie. Di sana emang Gunung Batu selfie lagi. Keluyuran pedagang kaki lima. Di tempat itu pedagang banyak, itu apaan aja aksesoris. Ada keluyuran, harusnya diem di tenda. Diem mendengarkan khutbah, sampai sholatnya aja dijamak. Sholat zuhur sama asar itu dijamak untuk diam mendengarkan khutbah wukuf sampai maghrib, sampai menjelang maghrib nanti pindah ke Muzdalifah, nginep di Muzdalifah, mabit, ngambil kerikil 70. Gunanya apa? Nanti setiap melempar 7 kali. Oke ya. Kenapa wukuf? Wukuf artinya diem. Diem itu apa? Meneng. Meneng diem. Meneng. Kalau meneng nanti lama-lama menep. Tahu menep? Tahu. Air yang budak menep gitu. Kopi ini menep. Nanti kalau sudah menep menjadi mening. Mening itu bening. Kalau ada air keruh kita tampung,
diemin aja, lama-lama kalau sudah menep nanti jadi Mening. kalau udah mening nanti kelihatan jelas apa-apa, menjadi tampak Jelas. ibu ini jelas kenapa wajahnya mening-mening ya. Ada yang meling-meling kan, mening ya, paham ya? Meneng dan menep, nenek menep kok mening. Makanya ibu kalau hatinya lagi keruh, ojo kakean ngomong, meneng no. Baik. Kolak menep. Karena menep nanti semua kelihatan. Karena itu kadang jernih kelihatan. Nah, kenapa? Nanti kalau sudah mening, kamu akan mengenal namanya arafah. Mengenal siapa? Mengenal dirimu. Meneng biar bisa memandang dirimu. Kamu mandang dirimu biar kenal dirimu. Kenal dirimu biar memahami dirimu. Setelah memahami dirimu, kamu sadar terhadap dirimu. Sudah sadar belum? Belum. Nah, begitu sudah arafah, sudah tahu, langsung berangkat ke Muzdalifah, ambil batu 7, coba melempar. Dirimu itulah yang berjumlah 7. Ibu udah tahu 7 latifah? Latifah itu udah tahu kan? Latifah itu siapa? Sudah kan? Karena ahli pikir, kan tawajuhan. 7 itu ya, itu diri kita. 7 itu diri kita, tetapi hakikatnya itu milik Allah. 7 itu yang kita sekarang ini jumlahnya 7 dalam diri. Kalau ini kan jasad, ini hanya bungkus, ini hanya wadah. Diri kita itu cuma 7, tetapi yang 7 ini hakikatnya adalah miliknya Allah. Mau tahu nggak? Mau tahu aja kok, mau tahu bingit? Bingit ya, mudah-mudahan mulai sekarang tahu diri. 7 itu, jangan perhatikan dengan baik-baik. 1 hayat. Hayat ya. Apa hayat? Hidup. Dengan adanya hayat, boleh dikatakan boleh sebetulnya udah apa ibu-ibu sih sebetulnya, cuman karena nggak tahu, nggak kenal, jadi kurang memperhatikan. Jadi nomor 1 apa? Hayat. Hayat itu apa? Hidup ya. Karena hidup punya kemampuan nggak? Punya kekuasaan nggak? Kuasa melangkahkan kaki, kuasa berbicara, kuasa menulis, itu kemampuan kan? Namanya kudrot. Qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrot artinya kuat. Karena hidup. Ibu kalau nggak ada hayat, bisa nggak melangkah ke sini? Nggak punya kudrot. Mulai sadar nih, dikit-dikit mulai sadar. Udah? Kenapa kita punya kudrot untuk melangkah sini? Karena ada kemauan, ada keinginan, ada dorongan, kehendak. Kehendak itu irodat. Tahu irodat? Apa? Kehendak. Karena hayat kita punya kudrot, karena kudrot kita punya irodat. Ada nggak pada diri kita? Ada apa tidak? Nah iya, kita sampai sini karena 3 ini. Betul? Terus kesini kan saya ngomong nih. Ibu mendengar enggak? Yang mendengar apa ya? Banyak orang punya kuping tapi nggak dengar. Jadi kuping itu tidak mendengar apa-apa sebetulnya kuping ini. Kita mendengar karena ada samian. Sama apa artinya? Mendengar. Ibu lihat saya? Iya.
Yang lihat apa? Mata itu banyak orang punya mata melotot tapi nggak melihat. Mata itu nggak bisa melihat. Yang melihat itu basor. Halo? Yang melihat siapa? Basor. Basor apa mata? Mata. Basor. Mata apa basor? Basor. Basor apa mata? Mata. Mata itu ainun. Tanya Bu Yanti yang ngajarin. Ainun mata. Udunun. Halo? Ben, wah, berarti nggak kenal diri selama ini kan? Melihat saya? Melihat. Yang melihat yang mana? Hah? Basor. Basor. Makanya ada berita, ya Sami, ya Basir, ya Sami. Ya basir. Ya Sami artinya yang maha mendengar, ya Basir artinya maha Melihat. siapa? Nah itu tahu. Itu kalau istighosa beritanya itu. Ya kayu, ya koyu, ya. Udah melihat ya? Melihat, udah 5 ya? Ya. Hayat, karena hayat kita punya kudrot, karena kudrot kita irodat, karena irodat kita berusaha untuk sami, mendengar, karena sami, memperhatikan, melihat. Ada basor, untuk apa? Supaya tahu kalau ini tuh mendengar kalau ini ucapan, betul nggak? Menjadi tahu apa? Ilmu itu pengetahuan. Jadi yang mengetahui siapa? Otak. Banyak orang punya otak tapi nggak ngerti, nggak tahu. Tahu itu ilmu. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui disebut alim. Sudah 6. Sekarang ibu tahu apa tidak? Tahu. Tahu kan? Tahu kan? Baru 6 kan? Ini betul. Nah, karena kita tahu, maka kita berusaha mengungkapkan apa yang kita tahu kan? Apapun yang kita ungkapkan, kita katakan, inilah sesuatu yang kita tahu. Karena tahu, karena saya bisa mengungkapkan. Bicara. Yang bicara yang mana? Mulut. Alam. Banyak orang punya mulut nggak bisa ngomong. Coba ibu ke depan tak suruh ngomong, niruin saya, tak kasih amplop 200 ribu, ayo ke depan coba. Ayo, siapa yang berani? Ngomong kayak saya itu benar. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa ngomong sampai di sini, cuma gemetaran doang kan? Nerok. Yang ngomong ini kalam atau mutakal berapa? 7 kan? 7. Hayat, kudrot, irodat, sama, basor, ilmu, kalam. Ada sama kita? Ada? Seandainya nggak ada itu, kita bisa begini nggak? Nggak ada. Yang yogurt ini cuma dibungkus doang ibu. Nanti kalau isinya udah habis, itu manain? Tuh. Bisa dikubur, bisa dibakar. Ibu dapat kado bungkusnya bagus. Yang diambil bungkusnya apa isinya? Kalau isinya udah diambil, sebagus apapun bungkusnya dibuang. Di dirimu yang mana? Yang kelihatan ini? Kok kamu gaya banget? Gaya banget. Jadi yang dirimu yang mana? Lu kok gak bisa jawab lah? Tujuh tadi. Makanya orang haji setelah wukuf di Arafah ngambil Batu. 7. 7 ini untuk apa? Untuk dibuang. Akhirnya dilempar-lemparin tuh 7. Akobah,
pula, usto, sampai 3 hari itu. 20 pula, 20 usto, 20 apa, 7 yang dibuang itu. Sampai 3 hari, 11, 12, 13. Lalu hanya sekali aku baso. Jadi jumlahnya 70, padahal yang diambil cuma 7. Diambil untuk dibuang. Betul apa tidak? Makanya habis wukuf kemudian ambil batu, habis ambil batu nanti di Mina dibuangin tuh. Apa maksudnya? Kita telah mengambil yang 7 itu di diri kita ini, dan 7 itu apa namanya? Sifat. Piye tuh ibu-ibu ini? Aku kadang-kadang umat juga. Kalau salawatan aja, Allah wujud kidam kok mukhalafatu lil kawadisi kiamuhum linasi wa ghaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Apa ini namanya? Sifat. Sifatnya siapa? Jadi yang kita pakai ini punya siapa? Bukan punya sampean. Kalau sampean bawa yang bukan punya sampean, disuruh pegang seluruh itu, namanya apa? Amanah. Karena bukan punyanya. Ini saya amanatkan untuk kamu jaga amanat ini ya, jangan kau rusak. Itu hidup kita, itu diri kita. Sekarang ini amanat dari Allah, kepunyaan Allah. Belum enggak? Makanya harus kamu kembali dilepas. Cepat atau lambat bakal kalau yang 7 sudah dilepas tinggal apanya? Bungkus? Mau dikemanain bungkus itu? Mau gaya lagi, mau nyelfie lagi, mau bawa HP untuk selfie. Zaman punya bisa selfie karena ada kudrot, ada irodat, dan sampean sayang. Betul enggak? Udah tahu diri, betul? Itu dijaga itu. Jadi hidup ini amanat dari Allah. Kudrot ini, kemampuan kita ini amanat dari jangan disalahgunakan. Irodat, keinginan, kehendak ini amanat dari kalau kepengen apa-apa sesuaikan. Allah ridho apa tidak? Kita kan kalau udah kepengen gak mikir itu. Allah ridho apa enggak, suami seneng apa enggak. Betul enggak? Dianggap punyanya sendiri, padahal milik Allah. Pendengaran, ucapan, ngobrol lah. Ya, ini amanat, ilmu. Saya begini karena amanat. Kalau enggak, enakan tidur, ngantuk-ngantuk, silir-silir. Ya, apalagi kepala radanya jutaan gitu. Tidur yang enak. Kalam. Ini milik Allah. Makanya kalau ngomong kira-kira Allah ridho nggak kalau saya ngomong begini? Itu. Karena aman, sudah tahu diri. Orang yang menjaga amanat namanya orang beriman. Yang korupsi itu beriman nggak? Enggak. Tapi kan ngakunya beriman. Haji bolak-balik kadang. Halo. Itu makanya kenapa kita harus muhasabah. Bisa dipahami ya? Sudah tahu diri kita sekarang? Sudah tahu diri kita? Punya kita apa bukan? Bukan. Punya siapa? Allah. Berarti itu apa? Titik amanah. Harus Dijaga. dijaga itu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap amanat yang diberikan oleh Allah. Keren ya? Keren ya nih ngaji? Ini namanya ngaji. Ngaji kok gak ngerti apa-apa.
malu-malu. Berapa tahun? Udah lama saya sih. Dari muda tahu, saya masih ngajari. Udah ditanya, agak bisa jawab. Aduh, Pak Warto ngajarin apa? Tahu. Jadi sih enggak, belum santri ini. Santri nih, santrinya Pak. Perasaan Pak Warto ini tenanan loh ngajari. Sampai jelentreh, sampai detail apa tidak? Iya. Ibu apal apa tidak? Enggak. Apal. Aslinya kan ibu udah hafal. Enggak. Budrot, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam, tujuh ini namanya sifat ma'ani. Makanya yang 7 ini ada qadiron, ada muridan, artinya sama. Aliman, khayan, sami'an, basiron, mutakal, dia juga artinya apa? Walaupun ini secara maknanya adalah kepunyaan Allah, tapi dititipkan kepada kita menjadi apa? Qadirun, muridun, alimun, khayun, sami'un, basirun, mutakal. 7 apa bukan? Ini dia juga sebenarnya. Kenapa? Ini dititipkan ke manusia padahal kepunyaan Allah. Tapi kalau yang 6 kan tidak. Wujud, kita tidak wujud. Kita itu nggak ada sih, yang nenek moyang kita juga pada nggak ada. Ada ceritanya doang. Kita juga nanti bakal nggak ada. Entah diingat, entah dilupakan. Kalau kita sudah nggak ada. Yang wujud hanya Allah. Tidak berdiri sendiri. Kita ini masih butuh bantuan orang lain. Iya. Saya senyum aja nggak ada jenengan, nggak wani aku. Karena ada sampai kan berani ketawa-ketawa. Dia pas sampai pulang, saya senyum sendiri, ketawa sendiri. Lihat apa Pak? Kita nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh orang lain. Kalau Allah nggak butuh siapa-siapa, makanya Kita. dan Allah tuh Bako artinya kita kekal nggak? Enggak, sebentar lagi mana ini? Asal napasnya keluar nggak masuk lagi, selesai kita. Itu diri kok. Makanya diri itu nafas. Muhasabatu nafsi artinya introspeksi diri. Nafas itu apa? Diri kita ditandai dengan keluar masuknya nafas. Keluar masuknya nafas itu karena yang 7 tadi. Kalau yang 7 tadi sudah lepas dari diri kita, ada nggak nafas yang keluar masuk? Itulah nafas. Nafas itu artinya diri. Halo. Paham kamu udah? Jelas? Mulai belajar dalam diri ini. Kita nggak bako. Jadi wujud kita bako. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan alam semesta, dengan makhluknya. Makanya Allah itu gusti kan kena kinaya ngopo. Nggak bisa dibayangkan seperti apa Allah itu. Nggak bisa digambarkan, tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Pikiran kita nggak mampu menjangkau karena kecil otak kita ini. Allah zat yang maha tak terbatas, pikiran kita serba terbatas. Makanya Allah itu mukhalafatul hawadisi. Kalau saya enggak, saya kan mirip-mirip Busle ya kan, masih ada samanya lah gitu. Dulu mudanya kayak Busle katanya. Sekarang ibu kayak siapa? Masih ada mirip-miripnya lah ya. Kita ini ya. Sama yang di Ragunan itu, kalau dipakai yang ini dipoto dari gadget sama. Kalau Allah tidak ada mirip siapa-siapa. Makanya disebut mukhalafatul lil qiyamuhu bina. Dia berdiri dengan sendirinya, dia menciptakan alam semesta, tidak butuh bantuan kita. Nggak pernah ngajuin proposal segala, nggak pernah. Kamu pernah Allah bikin proposal? Yang bikin proposal itu orang Pak Tua. Mau lihat proposal, mau ini proposal. Alhamdulillah. Tuh, jadi wujud tidak bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah itu wahdah. Iya. Apa artinya? Maha Esa. dia tidak terdiri dari apapun. Sudah paham? Nah ini haknya Allah mutlak. Tetapi yang 7 tadi walaupun milik Allah, tapi
diamanatkan kepada kita. suruh dijaga. Makanya orang beriman kudu Amanah. ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, adalah kamu amanah. Amanah untuk apa? Ittaqullah, maka jaga amanah itu. Takutlah kepada Allah. Jalankan amanah itu. Laksanakan perintah, jauhi segala Larangan. namanya Wah. tuh pinter sekarang. Perintah apa? Suruh jaga amanah. Dilarang apa? Dilarang mengkhianati amanah. Gampang dong? Enak nggak? Enak. Udah kayak gitu doang sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Udah sampai situ. Ini kan Ibu. Cekap. Cekap nih. Ya, cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Iya benar.